Kita panggilkan Al-Mukarram Al-Ustazah Syarifah Mega Nurnisa Al-Hamid. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita, ayahanda kita, pengasuh Pondok Pesantren As-Safinah, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHM. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah kabul hajat-hajat beliau, serta Allah lindungi dimanapun beliau berada. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Shalih Salim SE, Al-Ustaz Muhammad Bara Al-Hafiz, Al-Ustazah Sahla Khaira Al-Hafizah, serta Al-Ustazah Putri Ramadiyah Shalih Al-Hafizah, serta gadis-gadis pondok dan juga pemuda-pemuda hebat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan izin kita untuk merasakan keberkahan dalam bulan yang mulia, bulan Rajab. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, terjadi suatu peristiwa teramat luar biasa yang menjadi tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra berasal dari kata sara yang artinya berjalan, yakni perjalanan ruh dan jasad baginda Nabi yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya sebagai tanda agar Rasulullah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan Mi'raj artinya diangkatnya baginda Rasulullah ke tempat paling atas daripada langit ketujuh yang di dalam Al-Quran surah An-Najm tempat tersebut disebut Inda Sidratil Muntaha. Di tempat itulah Sidratul Muntaha Allah mengundang secara khusus baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah dari akhlak indah Rasulullah SAW yang dapat kita ambil sebagai tauladan kita sehari-hari dalam peristiwa Mi'raj tersebut, yaitu ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima perintah sholat dari Allah berupa 50 kali sholat yang kita lakukan sehari semalam. Namun ketika menerima perintah sholat sebanyak 50 kali sholat, Rasulullah tidak membantah, Rasulullah juga tidak menolak, Rasulullah juga tidak mengeluh. Dan hikmah pertama yang dapat kita ambil dari Rasulullah ketika Mi'raj adalah Rasulullah memiliki sifat sam'an wa ta'atan, yakni Rasulullah mendengar apa yang Allah perintahkan, lalu Rasulullah menjalankan, menaati apa yang telah Allah perintahkan. Dalam kehidupan kita sebagai santri, Kak, Mas, kita meneladani akhlak Rasulullah yakni sam'an wa ta'atan. Kita mendengarkan apa yang guru kita perintahkan, lalu kita menaati apa yang beliau perintahkan tanpa mengeluh, karena seorang guru tidak akan pernah tega, tidak akan pernah rela untuk membuat santrinya menjadi sengsara, apalagi membuat santrinya untuk menjadi sesat. Betul? Hikmah kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Mi'raj adalah setelah Rasulullah kembali dari Sidratul Muntaha, di langit-langit berikutnya Rasulullah bertemu dengan para nabi. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku dan kepada umatku untuk menjalankan sholat sehari semalam sebanyak 50 kali sholat." Lalu Nabi Musa menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat karena itu adalah perkara yang berat. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepada Allah." Lalu kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah. Hikmah kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Mi'raj ini, dari akhlak Rasulullah tentunya adalah Rasulullah itu mau menerima saran daripada orang lain, mau menerima saran Nabi Musa alaihissalam, meskipun derajat Rasulullah itu jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Rasulullah tidak merasa bahwa Rasulullah hebat, jadi tidak mau menerima masukan daripada yang lebih rendah daripadanya. Kita sebagai santri, khususnya santri senior, ketika adik kelas kita memberikan masukan, apalagi yang baik, kita terima tanpa merasa bahwa gua yang lebih dulu masuk, tentu gua yang lebih tahu. Kita contoh akhlak Rasulullah SAW. Dan setelah dari Sidratul Muntaha menerima keringanan dari Allah, kembali kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, kembali kepada Allah, karena itu masih belum ringan untuk diemban oleh umatnya. Karena aku telah mencoba kepada Bani Israel dan mereka tidak akan sanggup mengemban sesuatu yang berat." Oleh karena itu Rasulullah kembali hingga beberapa kali dan kembali kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, berapa sholat yang kau dapat?" Rasulullah berkata, 5 waktu sholat yang ku dapat. Lalu Nabi Musa berkata, "Kembali lagi wahai Muhammad, karena itu masih memberatkan umatmu." Namun Rasulullah berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah malu kepada Allah, karena telah berkali-kali aku kembali kepada Allah untuk meminta keringanan." Hikmah terakhir dari akhlak Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj adalah
dikatakan bahwasanya Rasul bersabda, malu bukankah ketika kita katakan aku malu terhadap Allah? Bukan. Tapi malu adalah ketika otak kita bisa kita jaga daripada hal-hal buruk, perut kita jaga daripada makanan yang haram, dan juga kita senantiasa mengingat kepada kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya hikmah inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sholat yang kita jalankan sehari semalam sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, jalankanlah sholat. Ketika ditanya, kenapa sholat? Karena sholat merupakan perkara yang paling penting, perkara yang paling utama setelah iman, setelah kita mengucapkan syahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, di dalam sholat banyak keuntungan yang kita dapat. Salah satunya adalah ketika kita melakukan sholat, kita menjaga sholat kita, maka kita akan ternetral. Sholat menjadi penetral kita daripada keburukan, dan sholat juga merupakan pencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Yuk sama-sama kita ingat janji Allah di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi misalnya nih contohnya, ketika Ferry mau nyolong duit Mas Rehan, Ferry gak jadi nyolong duit Mas Rehan. Ketika Vena mau suuzon sama Windy, Vena gak jadi suuzon. Kenapa? Lantaran mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat. Karena ketika kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Di dalam sebuah maqalah dikatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya kaum mukmin. Sholat adalah diangkatnya pahala orang mukmin ke atas langit. Begitu utamanya sholat. Ketika kepala kita sujud di atas bumi yang begitu rendah, namun Allah mengambil pahala kita ke tempat paling tinggi di atas langit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bagaimana jika kita melalaikan sholat itu? Alangkah celakanya kita ketika kita meninggalkan sholat, karena sholat merupakan tolak ukur daripada kualitas amal ibadah seseorang. Di dalam kitab Mustamilun ala Arba'in Wasail karangan Syekh Ahmad Zain Dahlan, dikisahkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, la yataqabbalullahu min tariki sholati shaumahu wala shadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu." Ketika kita meninggalkan sholat, maka Allah tidak akan menerima puasa kita, haji kita, amal-amal kita yang lain tidak Allah terima. Lantaran ketika sholat kita baik, maka insya Allah amal ibadah kita juga dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila sholat kita saja sudah buruk, maka na'udzubillah, amal ibadah kita dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang tertolak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini, marilah sama-sama kita tingkatkan lagi kualitas sholat kita. Kita tingkatkan lagi mahabbah dalam meneladani akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi, dan Allah istiqomahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi